Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askiri dolimin bidolimin wa arijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askiri dolimin bidolimin wa arijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askiri dolimin bidolimin wa arijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku seluruh umat Islam di segala penjuru dunia, khususnya umat Islam Indonesia, dari Sabang Merauke, dari Nyanga sampai Pulau Rote. Saudara-saudaraku tercinta, mari saudara-saudaraku kita selalu berkolaborasi menyatukan pusaka-pusaka kita. Kita memiliki 5 pusaka. Yang pertama pusaka syahadat, yang kedua pusaka salat, yang ketiga pusaka zakat, yang keempat pusaka puasa, dan yang kelima pusaka haji. Saudara-saudaraku, mari seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia kita bersama-sama memanjatkan doa. Kita bersama-sama menengadahkan tangan agar Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada cahaya kebenaran, cahaya kehidupan, yaitu cahaya Islam, cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di akhir zaman disebut sebagai cahaya Al-Mahdi. Saudara-saudaraku, mari Anda mengerti siapakah Dajjal Laknatullah yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, mari kita mengerti. Saudara-saudaraku, hari ini saudaraku, Dajjal mulai menyerang saudara-saudaraku. Pemilik cahaya Al-Mahdi mulai diserang satu persatu oleh kekuatan Dajjal, pasukan Dajjal Laknatullah, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, mari seluruh umat Islam di segala penjuru dunia kita bersama-sama bermunajat kepada Sang Pencipta, kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gagah perkasa, yang maha kaya raya. Saudara-saudaraku, agar saudara-saudaraku seluruh umat manusia mendapatkan kedamaian, perdamaian dunia. Saudara-saudaraku, seluruh umat manusia jaya dan makmur. Itulah saudara-saudaraku yang kita harapkan selaku penduduk bumi. Saudara-saudaraku, cahaya Al-Mahdi sudah tiba di bulan suci Ramadan ini 1447 Hijriah. Satu persatu cahaya Al-Mahdi bermunculan. Imam Mahdi yang berjumlah 313 orang sudah bermunculan di seantero dunia. Saudara-saudaraku, waspadalah saudara-saudaraku, satu persatu Imam Mahdi dilenyapkan oleh kekuatan Dajjal Laknatullah. Saudara-saudaraku, mari
saudara-saudaraku pahami bahwa sesungguhnya Imam Mahdi berjumlah 313 orang, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, ini yang harus dipahami oleh seluruh umat Islam. Dan kabar akhir zaman, kabar dari langit bahwa Imam Mahdi yang berjumlah 313 orang tersebut terbagi ke dalam 5 kekuatan, saudara-saudaraku, yaitu kekuatan syahadat berjumlah 33 orang, kekuatan sholat berjumlah 70 orang, kekuatan zakat berjumlah 70 orang, kekuatan zakat, kekuatan puasa berjumlah 70 orang, dan kekuatan haji juga 70 orang, berjumlah 313 orang. Inilah kekuatan Al-Mahdi di akhir zaman, yang saat ini sudah bermunculan Imam Mahdi di seluruh pelosok dunia. Inilah yang wajib dipahami oleh seluruh umat Islam. Umat Islam janganlah dijadikan umat yang bodoh. Umat yang bodoh yang selalu memikirkan hal-hal yang gaib saja, ya. Tetapi kita semua lengah, ya, bahwa sesungguhnya kita dibikin lengah, saudara-saudaraku. Kita dijebak menanti-nanti Imam Mahdi. Kita dijebak menanti-nanti Dajjal. Padahal Dajjal dan Imam Mahdi sudah bergentayangan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari umat Islam janganlah menjadi umat yang bodoh. Karena kebodohan adalah sumber kehancuran. Sekali lagi, kebodohan adalah sumber kebinasaan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Syekh Rofi sudah mendapatkan rahasia langit. 7 tahun Syekh Rofi mencari keberadaan Imam Mahdi. Dan ternyata, saudara-saudaraku, Imam Mahdi sudah bertebaran di muka bumi, sedang berjuang melawan kekuatan Dajjal laknatullah. Sedangkan umat Islam terlena dengan tidur yang panjang. Umat Islam terlena dininabobokan dengan impian-impian tentang Al-Mahdi, saudara-saudaraku. Inilah kebodohan umat Islam yang harus segera kita lenyapkan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Imam Mahdi yang saat ini sedang berjuang, Allah selamatkan, saudara-saudaraku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan selalu memberikan kemenangan kepada pemilik cahaya Al-Mahdi yang berjumlah 313 orang. Saudaraku, Syekh Rofi adalah putra Banten. Banten adalah nagari Serambi Mekah yang sesungguhnya. Sedangkan Aceh adalah Serambi Madinah, ya. Oleh Belanda dibalik, ya. Aceh Serambi Mekah, Banten Serambi Madinah, ya. Itu kerjaannya Belanda di bawah pimpinan Profesor Dr. Senokong Ranya dan ribuan profesor, ya, dari Belanda mengacak-ngacak umat Islam, ditukar-tukar, ya, biar bingung, ya. Sedikit-sedikit Syekh Rofi akan bongkar semua, ya. Kita luruskan, ya.
sesuai nama kampung Serope, namanya Cigalempong. Kampungku Cigalempong. Tahu artinya C itu cahaya ya. C itu cahaya coy, bukan cai ya. C itu cahaya. Tahu Anda galempong? Galem itu gelem ya. Gelem itu suka ya, suka berjuang. Pong apa pong? Bukan ompong ya. Jalan yang molongpong ya. Jalan yang lurus. Jadi warga kampung Cigalempong selalu ya rajin berjuang menghadirkan jalan yang lurus ya. Itu nama kampungku ya di sini ya. Kemarin sahabatku yang disebut ya. Tokoh-tokoh Islam ya, pembawa cahaya Islam di akhir zaman ya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu saudara-saudaraku ya, lenyap satu tumbuh seribu, saudara-saudaraku. Ketika satu orang terbunuh, maka hadirlah penggantinya 1000 orang, saudara-saudaraku ya. Inilah rahasia Allah, saudara-saudaraku. Oleh karena itu camkan bahwa cahaya Al-Mahdi sudah bergentayangan di sekitar kita. Dukung perjuangan mereka. Jangan pernah Anda mengejek mereka. Apalagi Anda mengatakan sesat atau mengatakan murtad, saudara-saudaraku. Karena walau bagaimanapun seorang ahli memiliki sebuah proses ya dan keilmuan yang berbeda, saudara-saudaraku. Antara ahli syahadat, tentu saja proses dan keilmuannya ya tidak akan sama dengan seorang ahli sholat ya. Seorang ahli sholat ya, proses dan keilmuannya tidak akan pernah sama dengan seorang ahli zakat ya. Dan seorang ahli zakat, proses dan keilmuannya tidak akan pernah sama dengan seorang ahli puasa ya, saudaraku ya. Yang penting jaga ya 4 pusaka kita, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Yang satu mah di sono ono ya, di ono ya. Yang sekarang lagi perang ya. Mudah-mudahan kita doakan Ka'bah selamat, Baitullah. Walau bagaimanapun kan Ka'bah itu sebetulnya bukan rumah Allah. Masa Allah ada di dalam Ka'bah ya? Sebenarnya pembodohan semua umat Islam. Masa Allah rumahnya Ka'bah ya? Naudzubillah min dzalik ya. Allah seakan-akan dihinakan ya. Allah seakan-akan dihinakan, dibikinin rumah oleh manusia. Naudzubillahi min dzalik, saudara-saudaraku ya. Ya sudah ya, saudara-saudaraku tercinta. Ya, hari ini saudara-saudara kita sedang berjuang ya melawan pasukan Dajjal laknatullah. Kita semua ya bantu perjuangan mereka ya dengan selalu menghadirkan tiang-tiang Islam ya, sumber cahaya Islam yang sudah dijelaskan oleh Syekh Ropi ya. Insya Allah saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan kunci-kunci pembuka pintu surga. 8 pintu surga akan terbuka dengan kuncinya: 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, 6 ya, yaitu syuhada ya, mati syahid ya, seperti saudara kita ya yang di Timur Tengah saat ini ya, itu adalah syuhada ya, sudah dikasih tuh ya kunci surga ya. Lalu yang ke-7 adalah istri-istri solehah ya, istri-istri yang berbakti kepada para suami ya. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Surga di bawah telapak kaki bapak dan ibu ya. Bukan hanya di kaki ibu ya,
bapaknya disebut ya. Surga di bawah telapak kaki bapak dan ibu, ayah dan bunda, papa dan mama, mami dan papi ya. Itu ya saudaraku ya. Itu 8 pembuka kunci surga, bukan sholat duha. Masa di masjid-masjid ya katanya pembuka kunci surga sholat duha. Aduh, mau dibawa kemana ini umat Islam ya? Sholat duha pembuka kunci surga itu mah ya, pembuka kunci ya surga dunia ya. Itu mah pengen banyak duit ya, pengen banyak harta, sholat duha. Makanya doanya juga tidak ngarading, mengatur-ngatur Allah. Allahumma inna duhauka wal bauka wal kuwatuka wal jamaluka. Oh, Allah diatur-atur manusia ya. Hati-hati ya, jangan kebablasan jadi manusia. Berdoa itu bukan begitu. Berdoa itu menjaga hadirnya tiang-tiang